Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Daniel Ardiansyah, kelas 1B Prodi D3 Reka Medis dengan NIM 205052. Saya Muhammad Bagus Sajiwo dari kelas 1B Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 205060. Nama saya Haji Ahmad Syaroni dari kelas 1B Prodi D3 Reka Medis NIM 205043. Nama saya Dea Asriyatin dari kelas 1B Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 20553. Saya atas nama Anissa Nurul Hasanah dari kelas 1B dengan nomor NIM 20547. Nama saya Siti Isa Sumarto dari kelas 1B Periodi Reka Medis. NIM saya 20574. Topik yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama ada statistik, yang kedua biostatistik, yang ketiga populasi dan sampel, dan yang keempat adalah data. Statistik adalah semua yang menunjukkan kenyataan yang berwujud angka-angka tentang kejadian khusus. Sedangkan statistika adalah metode atau alat bantu untuk mengembangkan statistik. Tujuan dari statistik sendiri yaitu sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang benar dan untuk mengambil keputusan yang baik. Statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Sumber data statistik dapat bersumber dari sensus penduduk, Intercensal Population Survey, National Socioeconomic Survey, dan Food Balance Sheet. Peran statistik dalam penelitian yaitu menghitung besar sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik menyajikan data, dan alat untuk menganalisis data. Kegunaan statistik dalam bidang kesehatan yaitu 1. Menentukan ada dan besarnya masalah kesehatan. 2. Mengukur peristiwa penting. 3. Menentukan prioritas masalah serta alternatif pemecahannya. 4. Membuat perencanaan program kesehatan. 5. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kesehatan. 6. Pendokumentasian untuk di masa yang akan datang. 7. Mengadakan penelitian masalah kesehatan yang belum diketahui. 8. Memberikan penerangan tentang kesehatan kepada masyarakat. Statistik rumah sakit adalah statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam pelayanan pasien di rumah sakit, data dikumpulkan setiap hari melalui rawat inap, rawat jalan maupun IGD yang berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Langkah-langkah metode statistik dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama pembatasan masalah, kemudian yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, keempat analisa data, dan yang kelima penyajian informasi. Berikut merupakan diagram alur pembagian statistik. Sejarah dan perkembangan statistika dan biostatistika dimulai dari zaman Romawi kuno. Pada zaman tersebut, statistika digunakan untuk kepentingan negara di bidang kesehatan. Kemudian berlanjut di tahun 1662 oleh John Brown, di mana statistika digunakan sebagai pencatatan kematian, dan pada akhirnya statistika berfokus pada pengobatan oleh William Ford, Carl Person, dan lain-lain. Sejak dekade terakhir terjadi perkembangan nyata, kemajuan bidang kedokteran didukung oleh metode statistika. Salah satu alat bantu untuk telah laporan-laporan ilmiah, analisa data dari rumah sakit, penelitian kedokteran, dan sebagainya. Ilmu terapan metode statistika terhadap masalah kesehatan di dalamnya termasuk vital statistik yang membahas tentang komponen daur hidup atau life statistik, seperti statistik kematian, kelahiran, perkawinan, dan lain-lain. Biostatik merupakan ilmu terapan dari statistika dalam bidang biologi. Tujuan dari biostatistik yaitu sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang benar dan untuk mengambil keputusan yang baik dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Biostatik biasanya banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan kesehatan terkait ilmu biologi. Ruang lingkup biostatik yaitu 1. Medis, 2. Kesehatan masyarakat, 3. Kependudukan, 4. Kesehatan lingkungan, 5. Kesehatan kerja, 6. Administrasi kesehatan, 7. Gizi. Populasi adalah sekumpulan data yang memiliki karakter
karakteristik yang sama. Karakteristik dari populasi tersebut dinamakan parameter. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. Berdasarkan sifatnya, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan heterogen. Sampel sendiri adalah sebagian dari populasi yang karakteristik harus diteliti. Data merupakan kumpulan suatu keterangan mengenai keadaan, kejadian, atau gejala tertentu, baik yang berbentuk angka maupun yang tidak berbentuk angka. Data dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, berdasarkan sumber dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang ketiga, berdasarkan cara memperoleh dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulan dibagi menjadi 2, yaitu time series dan cross section. Sifat data dibagi menjadi 2, yaitu 1. Data kualitatif, contohnya jenis kelamin, warna kesukaan, dan lain-lain. Yang kedua, data kuantitatif, contohnya jumlah mobil, berat badan, dan lain-lain. Cara memperoleh data dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama data primer seperti wawancara langsung, dan yang kedua data sekunder seperti BPS dan Bank Indonesia. Skala pengukuran dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Nominal, yaitu angka yang diberikan hanya sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu atau klasifikasi. Contohnya, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3. Yang kedua, ordinal, yaitu angka mengandung pengertian tingkatan. Contohnya seperti ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Berikut contoh menggunakan tabel dan grafik. Itulah sedikit ulasan mengenai materi statistika, biostatistika, populasi dan sampel, dan data. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi